Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Rian Tunggal dari Jakarta. Beliau akan membawakan tema topik kejarlah kasih untuk membangun jemaat. Saya serahkan kepada Pak Rian. Silakan Pak Rian Tunggal. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semua saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Terima kasih atas kesempatan saya diberikan kesempatan untuk sedikit membicarakan tentang bagaimana kita membangun di dalam kehidupan kita berpartisipasi di dalam membangun jemaat seperti apa yang dibebankan oleh yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ya. Izinkan saya kembali berdoa sejenak ya untuk meminta Tuhan memimpin. Tuhan Yesus, kembali hamba berseru kepada nama-Mu Tuhan. Mohon Engkau berbelas kasih kepada kami semua yang hadir di dalam Zoom meeting ini, agar kami menjadi bejana-bejana yang terbuka untuk diisi dengan kebenaran-Mu, untuk disusun dengan segala kekayaan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba untuk berbicara menurut kehendak Tuhan, bukan menurut opini atau menurut pendapat atau pengetahuan hamba, tapi berdasarkan firman-Mu yang hidup dan firman yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan, kami mau belajar mendengar, karena Engkau adalah Allah yang berbicara, bahkan Engkau berbicara dengan berbagai cara, juga di dalam berbagai zaman. Zaman dahulu Engkau berbicara melalui para nabi, tapi kemudian Tuhan sendiri sebagai putra yang sulung datang menjadi manusia berbicara di dalam Injil. Tuhan, terima kasih. Kami cinta padamu karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Amin. Saudara-saudari, judul berita yang kita akan dengar dan kita bahas bersama, kita belajar bersama-sama ya, dengan judul Kejarlah Kasih untuk Membangun Jemaat. Di dalam flyer yang saya kirim kepada Sister Ayu, di situ ada beberapa ayat Alkitab yang saya kutip ya. Itu terutama di dalam 1 Korintus pasal 14. Ayat 1, 3, dan mungkin kita bisa baca ya. Izinkan saya share screen ya. Sister Ayu, bisa saya share screen ya? Silakan Pak Rian. Oke. Sekarang saya sudah share screen. Mungkin kita bisa, masing-masing kita yang di rumah mempunyai Alkitab, juga bisa buka, tapi kalau yang punya laptop bisa baca cukup jelas ya. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 1, saya baca lebih dulu ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Mungkin yang lain bisa baca di ayat 2, 3, dan 4 ya. Silakan. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Ayat 4, silakan Sister Ayu. 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Kita sudah membaca 4 ayat di atas, dan kita diingatkan kembali bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang mempunyai beban. Beban ini ditulis di dalam 1 Korintus 14 ini berbicara tentang beban Rasul Paulus itu untuk membangun jemaat. Jadi saya mau bagikan ada 4 poin besar yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara dan kita sama-sama belajar. Pertama, poin pertama adalah latar belakang dan beban Rasul Paulus terhadap gereja dan kondisi gereja yang ada di Korintus ya.
Kemudian beban ini berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus menanggulangi karunia-karunia atau fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan gereja di Korintus, karunia-karunia apa yang perlu digenapi di dalam kehidupan gereja di Korintus. Poin ketiga, kita melihat kondisi gereja di Korintus ini dengan kondisi gereja kita saat ini bagaimana. Nah, poin keempat, setelah kita mendengar berita ini, bagaimana respon kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota gereja atau anggota tubuh Kristus, bagaimana merespon kita untuk bisa berbagian berpartisipasi di dalam membangun jemaat. Nah, ini perlu kita belajar bersama-sama ya. Nah, poin pertama yang mau saya bagikan adalah kondisi jemaat atau gereja di Korintus itu banyak masalah. Kalau kita baca di kisah di dalam 1 Korintus ini ada 16 pasal kalau nggak salah ya. Kalau saya bisa sedikit bagikan ya, apa masalah yang terjadi di gereja di Korintus ini ada 11 masalah. Jadi masalah yang pertama itu di 1 Korintus pasal 1 sampai dan pasal 4 itu Rasul Paulus menulis surat Korintus itu menanggulangi perpecahan yang terjadi di gereja di Korintus. Inilah masalah pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah Rasul Paulus menanggulangi ada saudara yang jahat di dalam gereja di Korintus. Itu di 1 Korintus pasal 5, di mana ada seorang anak yang tidur dengan istri bapaknya, jadi mama tirinya. Itu perbuatan cabul ya. Itu kita bisa baca. Ini menanggulangi saudara yang jahat. Kemudian masalah yang ketiga adalah menanggulangi perkara tuntutan hukum di antara kaum beriman. Jadi mereka punya perkara, mereka saling menuduh, saling menghukum, menghakimi satu dan lain. Masalah yang keempat adalah menanggulangi perkara penyalahgunaan kebebasan. Jadi sesukanya mereka menggunakan kehidupan mereka, jadi bebas ya. Itu ditanggulangi Rasul Paulus. Masalah yang kelima itu menanggulangi kehidupan perkawinan. Itu kita bisa baca di 1 Korintus pasal 7 ya. Kemudian masalah yang keenam itu menanggulangi perkara makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian perkara yang ketujuh itu berbicara tentang masalah menanggulangi penundungan kepala. Itu kita bisa baca di 1 Korintus pasal 11 ya. Kemudian di pasal 11 di ayat-ayat yang 17 sampai 34 berbicara masalah yang ke-8 itu menanggulangi perjamuan malam Tuhan. Di situ di kisah 1 Korintus pasal 11 itu berbicara tentang Tuhan memberi tahu kepada jemaat di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa engkau harus mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan melalui kita makan minum Tuhan. Kemudian perkara ke-9 itu menanggulangi karunia-karunia. Ini yang kita bahas malam ini. Dan perkara ke-10 itu menanggulangi masalah kebangkitan. Dan perkara yang ke-11 adalah menanggulangi pengumpulan uang untuk persembahan harta ya. Nah, kita masuk di masalah yang kita bahas malam ini adalah masalah menanggulangi karunia. Jadi inilah kondisi jemaat di Korintus di mana Rasul Paulus punya beban terhadap gereja di Korintus karena banyak masalah. Nah, beban yang ada di dalam hati Rasul Paulus adalah dia ingin supaya gereja di Korintus ini mereka bukan terjadi perpecahan. Kan kita tahu masalah pertama di pasal 1 sampai pasal 4, 1 Korintus 1, pasal 1 sampai 4, ini berbicara tentang perpecahan. Bagaimana untuk menanggulangi perpecahan ini, Rasul Paulus menanggulangi perkara karunia-karunia untuk pembangunan jemaat. Jadi dia punya hati, punya beban untuk membangun jemaat yang nyaris terpecah belah ini. Kalau kita baca di 1 Korintus 3 itu, ayat 6 kalau nggak salah, ada golongan
Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan ini, golongan itu kan menimbulkan perpecahan ya. Nah, kita tahu bahwa inilah beban Rasul Paulus di dalam dia menulis surat Korintus pasal 14 ini. Karunia-karunia apa yang dibahas di dalam 1 Korintus 14 ini? Kita juga bisa lihat ya. Padahal kalau kita baca ya, di dalam gereja itu, di dalam jemaat itu ada banyak karunia. Banyak karunia. Nah, coba saya coba sharekan ya. Di 1 Korintus 12 ayat 28 kalau nggak salah ya. Sampai ayat 31 ya, kita baca sama-sama nanti. Oke, kita baca di 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Saya baca, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 29, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Ini pernah yang ayat 31 ini karena kita pernah bahas ya, waktu saya berbicara tentang berita yang sebelumnya ya, tentang kalau nggak salah kehidupan tubuh gitu ya, menempuh kehidupan tubuh. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberi karunia, ada tadi rasul, ada nabi, ada pengajar, ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, ada yang mujizat, ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, ada yang melayani, memimpin, mengajar, dan sebagainya. Puji Tuhan ya, inilah karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan gereja. Jadi inilah fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab yang kita bisa bahas bersama-sama, dan apakah dari karunia-karunia itu kita ada bagian di dalamnya. Dan ini pertanyaan bagi kita masing-masing ya. Ada orang bisa karunia bisa memberi, ada karunia untuk memimpin, ada karunia menjadi seperti fungsi rasul, ada karunia fungsi nabi, ada karunia pengajar. Dan kita tahu di sini siapa yang punya karunia-karunia itu, kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mengambil salah satu fungsi di dalam tubuh. Nah, puji Tuhan enggak, saudara-saudari, kalau kita ada bagian di dalam mendapatkan karunia-karunia ini, kita pakai untuk kepentingan Tuhan. Kemudian setelah kita melihat fakta dalam Alkitab bahwa ada karunia-karunia dalam kehidupan gereja atau dalam jemaat di Korintus ini, tapi kita perlu lihat bagaimana jalan yang paling unggul untuk menggunakan karunia itu. Jalan yang paling unggul menggunakan karunia itu di mana ayatnya? Nah, saya ajak kita baca sama-sama ya. Jalan yang paling unggul kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Berbicara tentang ada karunia itu adalah dalam bentuk kita perlu saya bacakan ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya, jalan kita untuk mempraktekkan karunia-karunia Tuhan yang memberikan kepada kita hari ini, tidak ada jalan lain, harus jalannya adalah kasih. Tadi di 1 Korintus 12 ayat 31 adalah jalan yang unggul. Jalan yang unggul adalah kasih. Nah, kita masih ingat ya, kasih itu selalu bisa mengampuni. Kasih itu bisa memberi. Kasih itu macam-macam aspek kasih ya. Kita bisa baca ada kasih itu di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, perlunya kasih,
Kemudian di dalam definisi kasih itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kita bisa baca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, untuk itu saya mengajak kita membaca satu persatu ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 7 dulu. Ya. Apa itu kasih? Saya baca ya. 1 Ya. Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan Silakan, sekalipun bebas. aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5 saya baca, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6 silakan, konsulsonya boleh. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7 saya baca, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Silakan dilanjut ayat 8 sampai dengan 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Amin. Kasih. Kita bersyukur bahwa yang paling besar itulah kasih. Makanya tadi di dalam flyer, di 1 Korintus pasal 14 ayat 1, itu Rasul Paulus melanjutkan definisi kasih tadi. Di 1 Korintus 14 ayat 1, dia mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tadi kebetulan Onsosonya baca ya di ayat di 1 Korintus pasal 13 tadi, walaupun kamu bisa bernubuat, kamu mampu ini dan itu seperti Pak Yosef baca tadi, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu tidak bisa berbagian di dalam menggunakan karunia-karuniamu. Jadi dasarnya adalah kasih. Kalau kita mau menggunakan karunia-karunia Tuhan berikan pada kita, dasarnya adalah kita harus mengejar kasih itu. Itu kasih ilahi, bukan kasih alamiah ya. Di dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga, kita bisa mempraktekkan kasih ilahi, atau kita lebih banyak mempraktekkan kasih alamiah. Lebih banyak kita mempraktekkan kasih ilahi atau lebih banyak mempraktekkan kasih alamiah? Ini kita bisa tanya kepada masing-masing kehidupan kita masing-masing ya. Jadi kalau kasih Allah itu tidak berubah. Tapi kasih manusia gampang sekali berubah. Nah, beban berita hari ini berbicara dengan kasih karunia ini. Rasul Paulus berbicara ada karunia yang unggul, juga ada karunia yang tidak unggul. Bahasa kasarnya karunia yang tinggi dan karunia yang rendah. Nah, mari kita baca lebih lanjutnya. Tadi kita sudah baca 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3.
Nah, sekarang kita baca ayat 4. Siapa yang berkata-kata dan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi di sini di ayat 4 berbicara tentang membangun. Kalau ia membangun dirinya sendiri, itu adalah dia berkata-kata dan bahasa lidah atau bahasa roh. Ya, ini di sini rohnya huruf kecil ya, berarti bahasa roh ya. Jadi bahasa lidah. Ini yang sering dipraktekkan dalam kekristenan hari ini. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di sini adalah berbicara karunia yang unggul dan karunia yang rendah. Jadi kalau kita berbicara bahasa roh, bahasa lidah, kita membangun diri sendiri. Tetapi kalau kita bernubuat atau bertutur sabda, itu kita menggunakan karunia seperti nabi, seperti rasul, seperti pengajar, pemberita Injil. Nah, kita tahu di zaman dahulu, kalau kita baca di Ibrani 1 ayat 1 ya, kita baca ya. Saya ajak kita baca ya. Ibrani 1 ayat 1. Jadi saya lompat sedikit ya, supaya kita diperkaya dengan firman Tuhan ya. Hebrew, Ibrani 1 ayat 1. Di sini kita baca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Amin. Zaman dulu Allah berbicara dan perantara nabi-nabi. Jadi Allah menggunakan juru bicaranya itu adalah juru bicara Allah di zaman dulu adalah nabi-nabi. Nabi-nabi adalah orang yang berbicara sesuai dengan apa yang Allah pimpin di dalam pembicaraan mereka. Jadi hari ini kita diingatkan nabi-nabi ini di zaman ini sudah tidak ada. Ya. Tetapi ada fungsi daripada nabi-nabi yang berbicara masih ada. Maka Rasul Paulus, tadi kita sudah baca di 1 Korintus 12 itu, ada ayat 28-31 itu ada nabi, ada rasul, ada pemberita Injil. Ini karunia-karunia ini ada di dalam kehidupan gereja. Terutama gereja di Korintus. Nah, hari ini kita juga sebagai anggota tubuh Kristus adalah gereja. Mau nggak kita menjadi juru bicara Allah? Yaitu perantara nabi-nabi di zaman dulu. Saya kembali ke 1 Korintus ya. Nah, seringkali kita berbicara tentang kepentingan Allah, kita jarang ya berbicara untuk kepentingan Allah. Ya. Tapi kalau berbicara untuk kepentingan sendiri, wah kita hebat sekali ya. Kita luar biasa ya. Kita pandai ya untuk bicara, untuk mengekspresikan kehebatan kita ya. Tapi kalau kita berbicara untuk kepentingan Allah, tadi kita sudah baca ya, ada orang berkata-kata atau berbicara dan bahasa roh. Nah, dia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang berbuat? Dia membangun jemaat. Mau nggak kita berbicara untuk kepentingan jemaat? Nah, ini adalah karunia yang lebih unggul daripada kita berbahasa roh. Tapi Rasul Paulus bilang bukan nggak boleh berbahasa roh. Boleh. Tapi ada yang lebih unggul, ada yang rendah. Nah, kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, kalau kita baca ayat 5 dikatakan gitu. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dan bahasa roh. Rasul Paulus bilang begitu. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Bernubuat tadi artinya berbicara atau bertutur sabda. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi kita diingatkan ini karunia bahasa roh, bukan nggak boleh, Rasul Paulus bilang boleh. Tapi Rasul Paulus mengatakan, lebih penting kamu bernubuat daripada kamu berbahasa roh. Nah, coba fakta-fakta dalam kehidupan gereja kita hari ini. Banyak orang berbahasa roh, tapi dia hanya membangun diri sendiri. Orang lain dengar bingung. Dia nggak ngerti. Nah, Alkitab yang menyatakan ini Rasul Paulus yang menulis ya. Dia katakan sebab orang yang bernubuat lebih berharga atau lebih bernilai daripada orang yang berkata-kata dan bahasa roh. Kecuali orang itu juga menafsirkannya. Kalau bahasa roh tidak bisa membangun jemaat.
Jemaat bingung, sehingga jemaat kalau pakai bahasa bernubuat, kita bisa bernubuat menjadi juru bicara Allah, kita sedang berbagian di dalam berpartisipasi di dalam membangun jemaat. Hari kita belajar ya semua saudara-saudari ya, bahwa kita harus penuh dengan kasih. Kasih itu mengejar kasih untuk berbicara bagi Allah. Dan sedikit saya mau elaborasi sedikitnya saudara-saudari ya. Hari ini kita tahu Presiden kita Pak Jokowi, dia kan nggak bisa terus-menerus bicara ya. Maka dia perlu juru bicaranya untuk berbicara tentang kepentingan negara dan sebagainya. Dan hari ini kalau kita lihat seorang juru bicara Allah, dia dapat penghasilan, punya posisi yang terhormat di mata masyarakat karena dia menjadi juru bicara presiden. Hari ini, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita, waktu kita, tenaga kita untuk menjadi juru bicara Allah, mengambil fungsi daripada fungsi nabi, fungsi rasul, fungsi pengajar. Bukankah kita lebih bermartabat, lebih unggul dari juru bicara presiden? Karena siapa yang membuat presiden? Yang membuat presiden itu Allah. Yang membuat pemerintah itu Allah. Nanti kita baca di Roma 13. Kalau saya sedikit elaborasi ya, kita kembali baca ya. Roma 13 ayat 1. Semua pemerintah itu diciptakan oleh apa? Allah, di bawah kedaulatan Allah. Kita baca. Nah, saya baca ya, Roma 13 ayat 1. Atau Sister Ayu yang baca, biar clear. Roma 13 ayat 1, silakan baca. 13 ayat 1. ayat 1 ya Pak? Ya, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-perintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. amin. Jadi kita tahu bahwa seluruh pemerintahan di atas muka bumi ini di bawah pemerintahan Allah. Ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita melawan pemerintah, kita melawan Allah. Hati-hati, saudara-saudari, Alkitab yang mengatakannya. Jadi semua itu diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Dan hari ini kalau seorang juru bicara Allah bicara, dia lebih tinggi tingkatnya dari juru bicara pemerintah. Karena Allah yang menetapkan pemerintah. Tapi hari ini kalau kita berbagian jadi juru bicara Allah, bukankah kita lebih unggul dari juru bicara presiden? Luar biasa ya firman Tuhan. Tapi kita lihat fakta. Kalau kita lihat sekarang di media sosial, banyak masyarakat menuntut ada seseorang yang inisialnya RG itu. Dia mengkritik pemerintah. Dia tidak baca ayat ini. Dan kalau dia baca tadi Pak Yosef baca, sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, hari ini dia ketakutan ya, mau dihukumnya. Makanya hati-hati. Kita kembali ke firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 tadi ya. Jadi hari ini juru bicara Allah itu statusnya lebih tinggi daripada juru bicara pemerintah. Dan kalau kita hari ini berlatih menjadi juru bicara Allah, kita adalah orang yang mendapat karunia yang unggul tadi dikatakan ya. Nah, saya loncatkan aja ini, kita bisa baca terus nanti di pasal 1 Korintus 14 ayat 7, 8, 9 sampai 25 lah itu ya. Ya, jadi kita bersyukur bahwa hari ini Rasul Paulus mengingatkan pada kita kalau kita mau membangun gereja, kita bisa baca di 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 19. Nah, kemudian saya kutip di 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25 ya.
Tadi kita baca sendiri yang sampai 14 sampai ayat 19. Nah, saya baca di 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ayat 22. Di sini menekankan tentang beberapa poin tentang bahasa roh dan bahasa yang untuk membangun orang. 1 Korintus 14 ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, kalau kita baca saudara-saudari di dalam 1 Korintus 14 ayat 22 ini, kalau kita masih suka menggunakan karunia bahasa roh, bukan tidak boleh. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kalau kita menggunakan karunia bahasa roh itu menjadi yang dominan, itu adalah tanda bagi orang yang bukan untuk orang yang beriman. Jadi kalau orang yang suka menggunakan bahasa roh, kalau dia baca ini, itu dia kaget. Karena dia adalah bukan orang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman, orang yang beriman tidak pakai bahasa roh. Tapi justru orang yang tidak beriman itu yang suka menggunakan bahasa roh. Nah, ini fakta yang di dalam Alkitab. Tetapi di sini disambung di bagian B, sedangkan karunia untuk bernubuat atau berbicara bagi Allah atau fungsi juru bicara Allah tadi adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, ini jangan lupa ayat ini ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang suka menggunakan bahasa roh, memamerkan bahasa roh, macam-macam bahasa roh, suruh dia baca ayat 1 Korintus 14 ayat 22. Dia orang beriman atau tidak beriman. Jadi kalau kita berbicara bagi Allah, kita itulah orang beriman. Tapi orang yang pakai bahasa roh, karunia bahasa roh, dia menjadi orang yang tidak beriman di sini dikatakan. Oke. Kita lanjut ayat 23 ya. Saya baca lanjut ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, lebih maju lagi ya, saudara-saudari ya. Tadi dikatakan kalau kita pakai bahasa roh, kita menjadi orang yang bukan orang beriman. Kita orang tidak beriman. Kita orang yang tidak beriman. Tapi orang yang bernubuat, orang yang beriman. Tetapi kalau kita pakai bahasa roh di ayat 23 ini, orang bilang kita orang gila. Ngeri gak? Tetapi banyak orang Kristen hari ini, terutama di gereja-gereja aliran-aliran tertentu yang selalu menggunakan bahasa roh. Nah, nanti kalau orang ketemu dia bahasa roh, orang nggak ngerti, orang bilang dia gila. Ini bukan saya yang ngomong loh, ini Rasul Paulus yang tulis ini. Kamu gila. Dia tulis kepada jemaat di Korintus. Saya lanjut ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat lalu orang-orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Nah, kalau kita menjadi orang yang bernubuat atau bertutur sabda, bernubuat di sini bukan kita meramal ya. Ini kata kerja ya, bukan kata benda ya. Ini bernubuat ini artinya kita berbicara atau bertutur sabda, menyampaikan firman Tuhan, sehingga orang yang tidak beriman masuk, dia akan yakin. Artinya dia bisa menerima dan percaya pada Tuhan. Dia bisa menyelidiki karena dia mengerti. Tapi kalau dia pakai bahasa roh, dia disebut orang gila. Kita bersyukur ya, firman Tuhan mengatakan begitu jelas. Amin, saudara-saudari. Nah, kemudian saya mengajak kita membaca di ayat 26 sampai dan ayat 26 dulu. Jadi, ini berbicara tentang bagaimana tiap-tiap orang harus berfungsi di dalam kehidupan gereja untuk menjadi orang yang bisa bernubuat atau berbicara tentang kebenaran.
Saya baca 1 Korintus 14 ayat 26. Jangan saya baca, mungkin Pak Yosef yang baca sekarang. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, jadi pertanyaan Rasul Paulus bertanya kepada gereja di Korintus, bagaimana sekarang? Kalau kamu berkumpul di dalam ibadah kamu, misalnya ada pertemuan di rumah Pak Yosef, berkumpul dengan teman-temannya, apa yang kita bicarakan? Apa yang kita sampaikan? Pengajaran tentang Allah, atau mau pakai karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh, kita masing-masing harus punya tujuan untuk membangun orang, bukan mengkritik orang, bukan menjelek-jelekan orang, untuk membangun orang. Jadi kita masing-masing, terutama dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, di dalam komunitas kita, keluarga yang paling kecil itu, perlu kita memperkataan perkataan yang sehat untuk membangun orang. Tujuannya itu, kita masing-masing harus punya beban itu. Tetapi faktanya, kenapa dalam keluarga suka terjadi pertengkaran? Kenapa teman-teman suka bermusuhan? Biasanya teman ini hari ini, teman besok jadi musuh. Kenapa? Karena kita tidak memperkataan perkataan yang sehat. Ini masing-masing kita harus punya beban. Tiap-tiap orang harus punya beban yang ditulis di 1 Korintus 14 ayat 26. Mau nggak kita berbicara untuk membangun orang, mensupport orang, menyuplai orang? Tapi seringkali kita mengkritik orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang. Ini adalah kehidupan orang Kristen yang menjadi juru bicara Allah atau menjadi juru bicara setan. Nah, seringkali kita tidak sadar bahwa kita dipakai oleh setan untuk memecah belah, supaya orang bisa kacau balau. Kadang-kadang kita punya mulut bisa membuat orang bertengkar, terjadi percecokan. Kenapa? Karena kita tidak melihat bahwa kita sebagai orang Kristen ini harus menjadi orang yang berbicara untuk membangun orang lain, terutama di dalam membangun gereja. Ini yang ditulis Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, kita baca lagi ya. Saya karena waktunya takut kepanjangan, saya loncat aja ya. Kita baca di 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 33. Mungkin Onsosonya bisa baca ayat 29. Onsosonya kalau sempat bisa baca 1 Korintus 14 ayat 29. 1 Korintus 14 ayat 29 dan 30 ya. Oke, 1 Korintus 14 ayat Ayat 29-30 tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Amin. Kemudian unsur lanjut ayat 31 sampai 33. 31, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, tadi kita sudah baca di ayat 26 ya. Kita harus berbicara yang membangun. Ini ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus di ayat 4, pasal 14 ayat 29 tentang nabi-nabi. Tadi kita sudah baca ya di Ibrani pasal 1 ayat 1. Allah berbicara dan berbagai cara dan berbagai zaman dengan perantara nabi-nabi. Hari ini kita tahu nabi-nabi kan sudah nggak ada. Tapi fungsi nabi masih ada. Mau nggak kita berfungsi seperti orang yang menjadi juru bicara, membicarakan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita? Dikatakan baiklah ada 2 atau 3 orang
di dalam persekutuan kita. Kita berkata-kata dengan seorang dan yang lain, tapi yang lain juga bisa belajar menanggapi apa yang orang lain katakan. Tetapi di situ dikatakan ayat 30, jika seorang lain duduk di situ mendapat kenyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Jadi kita belajar mendengar orang bicara, dan ketika kita dikasih kesempatan berbicara, kita bicara, orang lain juga berhenti bicara, mendengar. Artinya kita saling menyuplai satu dan lain untuk kepentingan supaya kita saling membangun. Makanya tadi Onsosonya baca, ada karunia nabi, takluk kepada nabi-nabi. Artinya karunia bicara Allah itu membuat orang-orang bisa mendengar fungsi kita sebagai orang membicarakan Allah. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi pembicaraan kita jangan bikin orang kacau. Pembicaraan kita jangan menimbulkan pertengkaran. Pembicaraan kita jangan membuat orang marah atau tersinggung atau tersandung. Tapi pembicaraan kita harus memberikan damai sejahtera. Amin, saudara-saudari. Oke, kita tahu beban Rasul Paulus ada untuk membangun gereja, membangun jemaat. Membangun melalui ada fungsi nabi, ada fungsi rasul, ada fungsi pemberita Injil, banyak tadi karunia-karunia. Nah, kita bertanya kepada kita masing-masing, saudara-saudari. Apa kita selama hidup kita pernah berbicara untuk kepentingan Allah? Untuk membangun tubuh Kristus, terutama dalam keluarga kita. Kita seringkali sama anak kita, perkataan kita membangun dia atau membuat dia marah, atau membuat dia tersandung, atau membuat dia tersakiti. Nah, seringkali perkataan kita sembarangan. Oke, sebelum saya lanjut, saya minta tambahan waktu sedikit 5 menit ya, untuk mengelaborasi tentang perkataan kita. Mari kita sama-sama belajar. Nah, saya buka ya. Saya Yakobus 3. Ini mungkin yang suka berbicara ini kan tidak semua orang pandai berbicara ya. Tapi kita belajar di sini di Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Nah, ini mungkin dan 4. Yakobus 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Sekarang Pak Yose baca ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. Jadi kita belajar dari seorang Yakobus. Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus secara jasmani ya. Dia mengatakan di Yakobus 3 ayat 3 mengatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi orang berbicara, bertutur sabda pasti pakai mulut dan lidah. Kita belajar seperti kuda. Kita tahu bahwa kuda itu tenaganya besar ya, larinya kencang. Makanya orang beli mobil dicek horsepower-nya berapa. Tetapi kuda itu bisa terkendali tubuhnya. Di mana dikendalikan tubuhnya? Di mulutnya. Kekangnya ada di mulutnya. Kita belajar dari kuda. Jadi mulut kita nih harus dikekang, dikendalikan. Sehingga tubuh kita jangan sembarangan. Kita belajar seperti yang ditulis Rasul Yakobus di dalam perkataannya bahwa kita belajar dari kuda. Kuda itu tenaga besar. Tapi ketika mulutnya dikendalikan, kekangnya dikendalikan di mulut, dia bisa berhenti. Nah, kita bagaimana?
Kita suka berontak dengan tenaga kita yang besar, tapi mulut kita ini tidak pernah dijaga. Yang kita belajar dari kuda ya. Kemudian yang ke ayat 4, di situ dikatakan kita belajar lagi kapal-kapal. Tadi kan di ayat 3 tentang kuda, kekang pada mulut kuda. Tapi di ayat 4 kita belajar dari kapal. Kapal-kapal tuh besar dikatakan, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi kita belajar juga dari kuda, belajar juga dari kapal. Walaupun besar dan dia punya angin gitu kencang, tapi kapal itu terkendali oleh kemudi yang kecil, yang dikendalikan oleh jurumudi. Lidah kita ini kecil, perlu dikendalikan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang negatif. Nah, seringkali orang bisa bercekcok. Lihat tuh, Pak Jokowi sendiri pakai apa orang ngomong kritik dia? Pakai lidah. Tadi kita baca di Roma 13 itu, pemerintah diejek-ejek. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Kamu berani melawan Allah. Melawan pemerintah, melawan Allah. Nah, kita belajar lagi tadi di ayat 5. Demikian juga lidah. Ayat 4 dan 5 ini bicara tentang lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegakan perkara-perkara besar. Lidah bisa dipakai untuk perkara besar. Tapi betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi hati-hati, lidah kita bisa seperti api. Walaupun kecil bisa bakar hutan yang luas. Kenapa suami istri suka bertengkar? Gara-gara lidah. Kita belajar ya, sama-samanya saudara-saudari. Saya suka belajar loh. Bukan saya menyampaikan firman lantas saya seenaknya saya, tidak. Saya juga belajar untuk berbicara itu. Sebelum bicara saya tanya Tuhan, kalau bicara ini benar nggak ini? Menyakiti dia nggak? Nah kalau tidak benar, tanya Tuhan dulu. Tuhan boleh nggak saya bicara? Nah, Tuhan ada di dalam kita. Tapi kita di dalam bicara, kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Kita bicara seenaknya dia. Nah, ayat 6, Pak Yosef tadi yang baca, lidah pun api dikatakan. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Walaupun tubuh kita ini banyak ya, tapi ada bagian yang tubuh yang di dalam mulut kita tuh kecil, tapi dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan api neraka. Ngeri. Jadi inilah ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini untuk kita sama-sama belajar. Bagaimana kita kembali kepada 1 Korintus tadi, bahwa karunia bahasa roh dengan karunia bernubuat itu satu karunia yang berbeda jauh. Ada satu yang unggul, ada yang satu yang rendah. Nah, lidah kita tadi kita bahas, saya elaborasi sedikit di Yakobus tadi, mengerikan nggak? Padahal Tuhan menciptakan lidah manusia. Mulut kita adalah bagian dari tubuh yang Tuhan ciptakan. Tapi hati-hati, kita harus menggunakan dengan tepat. Berbicara sesuai dengan kepentingan Allah. Jangan kita berbicara untuk kepentingan si jahat. Banyak orang hari ini dia pakai tubuhnya untuk yang baik atau yang tidak baik. Mulutnya itu, waduh, kasarnya minta ampun. Sampah keluar dari mulutnya. Nah, padahal kita nggak suka sampah kan. Tapi orang suka simpan sampah dalam hatinya. Kalau orang suka simpan sampah dalam rumah, bau rumahnya. Tapi kalau orang suka simpan sampah dalam hatinya, ya juga bau hatinya. Makanya Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati-hati kita berbicara ya. Nah, sekarang poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah kondisi kita saat ini. Apakah kita mau berbagian dalam pembangunan jemaat? Banyak hari ini orang Kristen membangun yang secara fisik, yang secara luaran. Dia pikir gerejanya besar, megah, itu dia sudah membangun. Dia melihat pembangunan yang bersifat luaran. Tetapi Alkitab mengatakan bukan yang luaran, tetapi yang batini. Nanti kita baca ayatnya ya. Nah, jadi hari ini fakta yang kedua adalah bahwa kondisi gereja hari ini saat ini poin pertama, mereka membangun yang secara fisik yang bersifat luaran, bukan yang batini.
Kedua, banyak orang Kristen hari ini tidak bertumbuh, juga tidak berfungsi menjadi juru bicara Allah tadi. Fungsi yang paling sederhana, fungsi Nabi tadi. Ada fungsi Rasul, ada fungsi mengajar. Nanti kita baca ayatnya. Nah, hari ini bagaimana? Kita ada di mana? Apakah kita kondisi gereja saat ini menjadi anggota tubuh Kristus yang hanya membicarakan pembangunan bersifat fisik, bukan yang bersifat rohani? Kalau kita baca di Efesus 1 ayat 3 itu ada karunia rohani, ada berkat rohani, bukan berkat yang luaran, tapi yang rohani. Jadi banyak orang Kristen hari ini, dia pikir kalau saya punya gereja, punya bangunan gereja megah, wah itu saya sudah membangun. Kemudian saya punya rumah sakit yang besar, saya sudah membangun. Saya punya panti asuhan yang besar, sudah membangun. Dia melihat yang luaran. Tapi Alkitab mencatat tidak demikian. Nanti kita baca ayatnya. Kemudian yang kedua, banyak anggota tubuh atau anggota gereja yang tidak bertumbuh. Dia tidak peduli dengan bertumbuh atau tidak bertumbuh. Yang penting saya sudah percaya Tuhan, mati nanti masuk surga. Padahal mati bukan masuk ke surga. Dia pergi ke Firdaus. Dia tunggu sementara di Firdaus, nanti Tuhan datang akan membangkitkan orang mati. Untuk diadili. 2 Korintus 5 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 17. Penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, dari gereja. Nah, kalau dia sudah bertumbuh dan matang sebelum dia mati, ya dia akan meraja bersama Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertumbuh, dia akan didisiplinkan 1000 tahun. Dalam kondisi yang kasihan, ya. Nah. Kemudian poin yang keempat yang mau saya sampaikan, respon kita atas berita hari ini tentang bagaimana membangun jemaat. Apakah kita ada bagian di dalamnya? Nah, tadi saya sudah bahas kondisi kita ini hari ini membangun, orang pikir membangun gereja yang besar, bangunan fisik, itu dia membangun. Padahal Alkitab mengatakan tidak. Manusia batinia yang harus dibangun, bukan manusia lahiria. Mari kita baca ya. Kita mulai di 1 Korintus 3 dulu. Ya. Ayat 1 sampai 3. Itu juga bicara tentang ada dua macam manusia. Saya ajak kita baca. 1 Korintus 3 pasal 1 sampai dengan pasal 3. Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Setelah kita mendengar perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 1, 2, dan 3 ini, ada dua macam manusia. Ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Nah, yang mau dibangun manusia rohani atau manusia duniawi? Karena dikatakan manusia duniawi belum dewasa dalam Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang, saya beri kamu susu. Karena kamu belum punya gigi. Kalau orang yang belum punya gigi itu orang masih bayi atau sudah dewasa? Antara dua. Anak bayi. Bayi atau tua sekali. Iya, saya ketawa. Loh, kita aja gigi sudah habis sebelakang ini. Iya, tapi rata-rata kan susu itu kan untuk bayi, brother. Karena mereka belum bertumbuh. Tapi yang sudah bertumbuh kan dia pasti bisa makanan keras. Bayi itu belum bertumbuh. Jadi manusia rohaninya belum bertumbuh, tapi manusia duniawinya, wah hebat sekali. Nah, hari ini kita melihatnya. Rasul Paulus yang bilang loh, bukan saya. Nah, kita bertumbuh dalam manusia rohani atau manusia duniawi. Kalau kita belum bertumbuh, kita masih minum susu tandanya.
Jadi kita nggak bisa makan makanan keras. Makanya Rasul Paulus bilang kepada gereja di Korintus, juga kepada kita hari ini. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan. Nah, kalau kita suka iri hati sama tetangga kita, sama teman kita, saudara kita iri hati. Kita berselisih dengan dia, cekcok dengan dia. Berarti kita bukan manusia rohani, kita manusia duniawi. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, kita mau menjadi manusia rohani atau manusia duniawi? Nah, pasti mau jadi manusia rohani. Ya, kita harus menjadi manusia rohani, artinya dipenuhi dengan roh. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa. Nah, kita baca ya. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya ya. Kita baca, supaya kita, Alkitab itu firman itu 16. Oh, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, batinmu. Terus sampai 19 Pak Yosef. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini adalah doa Rasul Paulus. Doanya yang pertama di ayat 16, aku berdoa supaya ia ini adalah Tuhan sendiri. Menurut kekayaan kemuliaannya Tuhan ini, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bukan manusia luaran, bukan manusia jasmani, tapi batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tadi kita bahas 1 Korintus 14, kejarlah kasih. Dia katakan lagi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus sangat al-muhit, luas, tak terbatas. Dan terakhir dia katakan, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan membuat orang sombong, tapi kasih itu membangun. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, dipenuhi dengan kasih Allah. Sifat Allah itu kasih. Nah, sebelum saya tutup berita hari ini, kita baca satu ayat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membangun gereja. Kita baca satu ayat, saya minta Cece Agatha yang baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Haleluya. Itulah Jadi, firman Tuhan. amin. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia berkata, hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat itu gerejaku. Berarti gereja itu milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Nah, hari ini Tuhan sendiri datang untuk membangun jemaat. Kita mau nggak berbagian bersama Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk membangun gereja? Menjadi fungsi tadi, fungsi bernubuat. Kejarlah kasih untuk bernubuat atau bertutur sabda untuk membangun jemaat. Tadi kita bahas kan, bertutur sabda itu pakai mulut. Mulut kita harus dipakai untuk kepentingan Tuhan. Jangan dipakai untuk yang lain. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya kembalikan pada host. Terima kasih banyak Pak Rian yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau untuk diskusi sesi 1 sudah diambil untuk pewartaan firman, jadi kita langsung masuk ke sesi 2. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung saya akan kasih host ke Bapak Pendeta Freddy Ongkosaputra dan Ibu Agatha. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Rian yang sudah mewartakan firman Tuhan. Host, narasumber kita masih ada, kalau Pak Rian masih ada waktu, yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Tapi jikalau Pak Rian tidak ada waktu,
saya serahkan kepada Pak Freddy yang akan menghandle untuk pertanyaan di sesi 2. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.